Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, perkenalkan nama saya Kanai Salita dari kelas SI 103. Di sini saya akan mempresentasikan judul presentasi evolusi teknologi dan pengaruhnya pada dunia bisnis untuk tugas UAS pada mata kuliah pengantar sistem informasi bisnis. Saya mulai dengan pengenalan mengapa teknologi penting. Jadi, di berbagai aspek kehidupan, termasuk dunia bisnis, telah diubah oleh teknologi digital. Teknologi mengubah bisnis dari dulu hingga kini. Bagi hal bisnis, teknologi harus diterapkan agar bisnis bisa terus kompetitif dan berkembang. Jadi, sebagai contoh, teknologi mampu untuk membantu peningkatan efisiensi operasional hingga keamanan data. Jadi, kenapa teknologi harus diterapkan agar bisnis bisa terus kompetitif? Karena jika kita ingin bisnis kita tetap berada, sebagai contoh, berada di pasar global gitu, tetap ada, tetap bisa kompetitif dengan bisnis-bisnis lain, kita harus menerapkan teknologi karena ya emang sudah eranya seperti itu. Karena teknologi ini udah ada yang namanya big data, AI, terus kayak IoT, itu membantu banget sama proses bisnis. Jadi kalau kita nggak mengadopsi teknologi untuk bisnis kita, maka kita akan ketinggalan jauh banget dengan bisnis-bisnis lain yang sudah menerapkan teknologi pada bisnis mereka. Karena dengan teknologi itu sendiri, pekerjaan dapat lebih cepat dikerjakan, lebih efisien, meningkatkan produktivitas juga, gitu. Jadi mengenal revolusi industri adalah transformasi besar dalam sektor pertanian, manufaktur, tambangan, transportasi, dan teknologi, serta memiliki efek yang signifikan terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya di seluruh dunia, yang dimulai dari tahun 1750 sampai 1850. Jadi, revolusi industri ini kayak semacam perjalanan era demi era yang menyambut hal baru dari sektor pertanian, manufaktur, dan lainnya. Jadi kayak misalnya di industri 1.0 itu kita mengenal yang namanya adanya mesin uap, itu dapat membantu sesuatu. Nah, industri 4.0 sekarang itu udah ada yang namanya AI dan lainnya. Oleh karena itu, revolusi industri dapat didefinisikan sebagai perubahan cepat dalam proses produksi, yaitu cara membuat barang dengan nilai tambah, yang sebelumnya menggunakan tenaga manusia dan sekarang menggunakan peralatan mesin. Jadi kita kenalan dulu dengan revolusi industri 1.0. Revolusi 1.0 ini awalnya itu ada penemuan mesin uap pada akhir abad ke-18 yang mendorong mekanisasi dalam proses industri dan menjadi pemicu revolusi industri pertama. Revolusi ini mencatat lonjakan ekonomi yang signifikan dengan rata-rata pendapatan per kapita global meningkat 6 kali lipat dalam kurun waktu 2 abad setelahnya. Yang ini ada revolusi industri 2.0, yaitu dimulai pada awal abad ke-19, terjadi yang ditandai dengan penerapan produksi massal melalui penggunaan komponen interchangeable, mesin bertenaga listrik, dan konsep standarisasi industri. Inovasi ini mendorong lahirnya teknologi seperti telepon, mobil, dan pesawat terbang yang sangat mengubah dunia. Jadi pas revolusi industri 2.0 ini udah mulai yang namanya adanya kayak mobil, telepon, pesawat terbang yang membantu manusia-manusia untuk lebih bisa berpindah-pindah tempat dengan cepat, terus juga bisa komunikasi dengan manusia lain itu dari jarak jauh karena adanya telepon. Pada revolusi industri 3.0 itu dimulai pada akhir abad ke-20 dengan hadirnya internet dan teknologi digital. Sosiolog David Harvey menyebut era ini membuat dunia terasa mengecil. Ciri utamanya adalah munculnya mesin cerdas dan internet yang menghapus batas jarak dan waktu, didukung oleh penemuan Alan Turing yang mempelopori komputer dan teknologi elektronik canggih. Jadi sekarang pada pada revolusi industri 3.0 ini udah mulai dipermudah gitu. Jadi banyak banget alat elektronik apalagi komputer itu yang canggih.
Dan sekarang ke revolusi industri 4.0 yang sekarang kita lalui, itu dimulai pada 2018, ditandai dengan sistem cyber physical yang menghubungkan manusia, mesin, dan data melalui Internet of Things, jadi komunikasi data. Revolusi ini menekankan kecerdasan buatan atau AI, mendorong lahirnya superkomputer, robot pintar, kendaraan otonom, editing genetik, dan neuroteknologi untuk mengoptimalkan fungsi otak. Lalu lanjut pada penerapan era digital pada bisnis modern. Itu kayak sekarang udah meningkatkan efisiensi operasional, lebih tepatnya itu sekarang udah ada otomatisasi proses bisnis. Kedua, analisis data, itu pengambilan keputusan berdasarkan data. Lalu pada hal globalisasi bisnis, sekarang jangkauan pasar global melalui e-commerce. Karena sekarang kan udah banyak e-commerce, jadi kayak pembeli kita atau konsumen kita itu bukan lagi dari negara kita sendiri, tapi bisa juga dari luar negeri, gitu. Bisa biasanya pakai platform kayak Amazon dan lainnya. Keempat, sekarang udah ada layanan cepat karena sistem AI, sebagai contoh kayak interaksi cepat dengan chatbot. Lalu tren bisnis di era digital itu saat ini kayak ada e-commerce. E-commerce kini menjadi kebutuhan bagi banyak bisnis, didorong oleh kemudahan berbelanja, beragam pilihan produk, dan kemudahan membandingkan harga. Tren terbaru mencangkup mobile e-commerce, social e-commerce, dan personalisasi pengalaman belanja. Sebagai contoh itu kayak Tokopedia, Shopee, dan Amazon. Kalau AI membantu bisnis menganalisis data untuk memahami tren pasar, memprediksi permintaan, dan mengoptimalkan strategi pemasaran. Selain itu, chatbot AI mampu memberikan dukungan pelanggan 24/7, menjawab pertanyaan, dan memproses pesanan. Lalu lanjut pada produk custom, konsumen kini menginginkan produk yang unik dan personal. Bisnis dapat meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan melalui opsi kustomisasi seperti desain sendiri, pilihan bahan, atau penambahan inisial. Teknologi 3D printing dan digital printing mendukung produksi custom dengan biaya lebih efisien. Contohnya seperti Nike menawarkan opsi kustomisasi sepatu melalui platform Nike by You. Jadi kesimpulannya, teknologi memiliki peran besar dalam perkembangan bisnis, mulai dari revolusi industri 1.0 sampai saat ini. Teknologi terus mendorong perubahan dari mesin uap, listrik, internet, sampai AI dan IoT. Semua itu membuat proses bisnis lebih efisien, mengambil keputusan jadi lebih cepat melalui analisis data, dan layanan ke pelanggan makin cepat dengan otomatisasi. Intinya, bisnis yang bisa adaptasi sama perkembangan teknologi akan memiliki peluang lebih besar untuk terus berkembang. Jadi, karena sudah berkembangnya, kayak misal udah ada AI, udah ada Internet of Things, udah ada ERP, udah ada Big Data, itu benar-benar membantu proses bisnis. Jadi sayang-sayang banget kalau misalnya ada bisnis yang belum mengadopsi teknologi dalam ranah bisnis mereka. Jadi segitu saja. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.